Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timur Gagat Mahribi. Di sini saya akan presentasi tentang seminar proposal peningkatan hasil belajar akidah akhlak pada materi ilmu kalam melalui metode picture comment pada siswa kelas 11 MA Modern Islamic Boarding School Al-Azharia Ciparang, Kabupaten Banyumas, semester ganjil, tahun pelajaran 2024-2025. Lalu pada latar belakang hasil belajar akidah akhlak khususnya pada materi ilmu kalam di kelas 11 MA Modern Al-Azhari masih belum mencapai target yang diharapkan. Sebagian siswa mengalami kesulitan memahami materi karena metode pembelajaran yang kurang bervariasi dan cenderung konvensional. Untuk meningkatkan pemahaman hasil belajar diperlukan metode pembelajaran inovatif yang melibatkan partisipasi aktif siswa. Metode picture comment diharapkan menjadi solusi dengan menghadirkan media visual yang relevan untuk memancing pemahaman siswa terhadap konsep-konsep ilmu kalam. Untuk rumusan masalah yang pertama itu bagaimana penerapan metode picture comment dalam pembelajaran akidah akhlak pada materi ilmu kalam. Rumusan masalah yang kedua, apakah metode picture comment dapat meningkatkan hasil belajar akidah akhlak pada materi ilmu kalam? Selanjutnya, rumusan masalah yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap penerapan pembelajaran akidah akhlak? Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi guru menyediakan alternatif metode pembelajaran yang kreatif dan efektif. Bagi siswa, membantu siswa memahami materi ilmu kalam secara lebih mudah dan menyenangkan. Bagi sekolah, meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan prestasi siswa. Cara pemecahan masalah. Penyelesaian masalah dalam proposal penelitian tindakan kelas di sini dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis yang terfokus pada implementasi metode picture comment untuk meningkatkan hasil belajar akidah akhlak pada materi ilmu kalam. Diharapkan masalah yang ada dalam pembelajaran akidah akhlak khususnya pada materi ilmu kalam dapat teratasi dan metode picture comment dapat membantu siswa memahami materi secara lebih efektif dan menyenangkan. Untuk tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui penerapan metode picture comment dalam pembelajaran akidah akhlak pada materi ilmu kalam. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan metode picture comment. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap metode picture comment dalam pembelajaran akidah akhlak. Definisi istilah akidah akhlak ini merujuk pada aspek-aspek Islam yang berkaitan dengan keyakinan, akidah, dan perilaku baik atau akhlak. Akidah mencakup kepercayaan terhadap rukun iman, sedangkan akhlak adalah norma dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, ilmu kalam adalah cabang ilmu dan studi Islam yang membahas tentang akidah dan teologi, serta menjelaskan dan mempertahankan ajaran-ajaran dengan argumentasi rasional. Ilmu kalam juga sering berfokus pada pemahaman dan penjelasan tentang sifat-sifat Allah, keyakinan terhadap Nabi dan kitab-kitabnya, serta isu-isu teologis lainnya. Yang ketiga, metode picture comment adalah teknik pembelajaran yang menggunakan gambar atau ilustrasi sebagai media untuk mendorong siswa memberikan komentar, analisis, atau interpretasi tentang gambar tersebut. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dengan memanfaatkan media visual yang dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep yang mungkin abstrak.
Lanjut di bab 2 tentang landasan teori dan pengajuan hipotesis. Pertama, landasan teori atau kajian pustaka atau deskripsi teori. Akidah, akhlak, definisi aspek ajaran Islam yang mencakup keyakinan, akidah, dan perilaku baik. Akhlak akidah mencakup rukun iman, sedangkan akhlak berkaitan dengan norma dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Relevansinya materi akidah akhlak penting diajarkan karena membentuk kepribadian siswa agar memiliki keyakinan yang kokoh dalam berperilaku baik sesuai tuntunan Islam. Lalu yang kedua, ilmu kalam. Definisinya adalah cabang ilmu Islam yang membahas tentang akidah deontologi dengan argumentasi rasional. Ilmu kalam menjelaskan sifat-sifat Allah, keyakinan terhadap Nabi dan kitab-kitabnya, serta isu teologis lainnya. Pentingnya pengajaran ilmu kalam membantu siswa memahami dan mempertahankan ajaran Islam dengan pendekatan logis dan rasional sehingga meningkatkan keimanan mereka. Lalu yang ketiga ada metode picture comment. Definisinya adalah teknik pembelajaran berbasis visual dengan menggunakan gambar untuk memancing komentar, analisis, atau interpretasi siswa. Tujuannya membantu siswa memahami konsep yang abstrak melalui media visual yang menarik, melibatkan partisipasi aktif siswa, dan meningkatkan pemahaman serta hasil belajar. Relevansi teori pendekatan ini didukung oleh teori belajar konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa membangun pemahaman melalui pengalaman aktif, termasuk interaksi dengan gambar atau ilustrasi. Yang B, kerangka berpikir atau pemikiran. Masalah awal, metode pembelajaran konvensional cenderung monoton sehingga siswa sulit memahami materi abstrak seperti ilmu kalam. Solusi yang ditawarkan penggunaan metode picture comment yang menggabungkan media visual dengan partisipasi aktif siswa. Yang ketiga, proses implementasi. Siswa memberikan gambar relevan dengan materi ilmu kalam. Siswa diminta untuk menganalisis, memberi komentar, atau menghubungkan gambar dengan konsep yang diajarkan. Yang keempat, hasil yang diharapkan meningkatkan pemahaman hasil belajar dalam materi ilmu kalam, meningkatkan motivasi siswa untuk belajar melalui pendekatan kreatif dan menarik. Skema kerangka berpikir, masalah, implementasi metode picture comment, proses interaksi siswa, peningkatan pemahaman, dan hasil belajar. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut. Penerapan strategi pembelajaran picture comment dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak, materi ilmu kalam di kelas 11 Sekolah MA Modern Islamic Boarding School Al-Azhari Jebarang tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya masuk ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Settingan penelitian merujuk pada tempat dan konteks penelitian dilakukan dalam hal ini di MA Modern Islamic Boarding Al-Azhari. Setting ini mencakup lokasi, kelas, serta waktu pelaksanaan penelitian pada semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Subjek penelitian siswa kelas 11 MA Modern IPS Al-Azhari yang menjadi fokus penelitian terutama yang berkaitan dengan pembelajaran akidah akhlak pada materi ilmu kalam. Data dan sumber data. Data premier hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan metode picture comment. Yang kedua, respon siswa terhadap metode pembelajaran. Selanjutnya ada data sekunder, dokumentasi terkait hasil belajar sebelumnya, referensi pendukung seperti teori-teori pendidikan dan metode picture comment. Teknik pengumpulan data yang pertama, observasi, melihat pelaksanaan metode picture comment di kelas, tes untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa, 3. Angket kuesioner, mengumpulkan data mengenai respon siswa terhadap metode ini, yang keempat, metode menyimpan bukti, pelaksanaan, dan hasil penelitian. Selanjutnya ada teknis analisis data.
Analisis kuantitatif untuk mengolah hasil tes siswa, analisis kualitatif untuk mendeskripsikan respon siswa, dan keefektifan metode berdasarkan observasi dan angket. Untuk indikator keberhasilan penelitian, hasil belajar siswa terjadi peningkatan signifikan dibandingkan sebelum metode diterapkan. Respon positif, bagian besar siswa menunjukkan antusiasme dan kepuasan terhadap pembelajaran. Tercapaian target akademik minimal 75%, siswa mencapai nilai yang diharapkan. Selanjutnya ada prosedur penelitian menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan siklus perencanaan, menyiapkan materi gambar untuk picture comment, dan instrumen pengumpulan data. Pelaksanaan implementasi metode dalam pembelajaran, pengamatan, mengamati proses dan mengumpulkan data, refleksi, mengevaluasi hasil tiap siklus untuk menentukan langkah selanjutnya. Bab keempat, deskripsi dan kondisi awal. Kondisi awal kelas 11 SMA Modern IPS Al-Azhari Haji Barang pada pembelajaran Itala, khususnya materi ilmu kalam, menunjukkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah deskripsi kondisi awal berdasarkan pengamatan. Hasil belajar yang rendah. Sebagian besar siswa menunjukkan hasil belajar yang belum memenuhi kriteria kenutasan minimal atau KKM. Rata-rata nilai siswa dalam materi ilmu kalam kurang dari target yang diharapkan, misalnya rata-rata di bawah 70. Ketidakmampuan siswa untuk memahami konsep abstrak seperti sifat-sifat Allah dan isu-isu teologis dalam Islam. Yang kedua, metode pembelajaran konvensional. Guru cenderung menggunakan metode ceramah teks tanpa melibatkan siswa secara aktif. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan relevan seperti visual atau teknologi membuat siswa merasa bosan dan kurang terinovasi. Yang ketiga, minimnya partisipasi siswa. Sebagian siswa kurang dalam pembelajaran dengan bertanya, berdiskusi, memberikan tanggapan. Aktivitas kelas didominasi oleh guru, sementara siswa lebih banyak menjadi pendengar pasif. Motivasi belajar yang rendah. Siswa merasa materi ilmu kalam sulit dipahami dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kurangnya minat dan rasa ingin tahu terhadap pembelajaran kita alat. Yang kelima, ketersediaan media pendukung. Media pembelajaran yang ada di sekolah belum optimal, terutama media visual yang dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep-konsep abstrak. Pelaksanaan penelitian, deskripsi siklus. Penelitian dilakukan melalui beberapa siklus dalam pendekatan penelitian tindakan kelas (PTK). Siklus yang pertama, perencanaan, persiapan bahan ajar dan media gambar untuk picture comment. Pelaksanaan mengajar menggunakan metode picture comment. Observasi, mengamati keterlibatan siswa selama pembelajaran. Terus refleksi, menganalisis hasil tes dan respon siswa untuk perbaikan di siklus berikutnya. Siklus yang kedua, perbaikan berdasarkan refleksi siklus pertama, mengulangi proses dengan penyempurnaan strategi, evaluasi hasil belajar, dan respon siswa. C. Hasil penelitian dan pembahasan. Peningkatan hasil belajar, data kuantitatif hasil tes siswa menunjukkan perbandingan nilai sebelum dan setelah beberapa metode picture comment. Analisis kualitatif, respon siswa terhadap metode pembelajaran baik observasi maupun angket kuesioner. Pembahasan mengaitkan temuan dengan teori yang relevan dan menjelaskan kontribusi metode picture comment terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan penelitian dilakukan berikut adalah beberapa kesimpulan. Yang pertama, peningkatan hasil belajar. Penerapan metode picture comment terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 11. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata siswa setelah menerapkan metode ini yang melampaui kriteria kenutasan minimal atau KKM. Respon positif siswa. Siswa menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif selama pembelajaran menggunakan metode picture comment. Media visual yang digunakan mempermudah siswa memahami konsep-konsep abstrak dalam ilmu kalam. Yang ketiga, keberhasilan metode picture comment. Metode ini berhasil mengatasi beberapa masalah dan pembelajaran konvensional seperti rendahnya motivasi belajar dan kurangnya partisipasi siswa. Saran untuk guru. Guru disarankan untuk menggunakan metode pembelajaran yang kreatif seperti picture comment. Untuk siswa, siswa perlu lebih aktif dalam
pembelajaran baik melalui diskusi maupun analisis visual untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang ketiga, untuk sekolah memberikan dukungan fasilitas seperti alat peraga, media visual, dan teknologi pembelajaran untuk menunjang metode inovatif seperti picture comment. Untuk penelitiannya, meneliti lebih lanjut efektivitas metode picture comment pada mata pembelajaran lain atau pada tingkat pendidikan yang berbeda. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.